Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Demo Pati memanas, Bupati Sudewo dilempar sepatu dan botol oleh demonstran. Seorang nenek di Semarang mesti menanggung kenaikan PBB lebih dari 400%. Pimpinan MPR RI menemui Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di kediamannya di Solo. Ada apa gerangan? Suasana di Pendopo Pati memanas pada Rabu siang. Kericuhan mulai terjadi setelah polisi menembakkan gas air mata. Amarah demonstran yang sedang berkumpul di depan gerbang kantor Bupati Pati tak bisa diredam. Mereka akhirnya melemparkan botol dan batu ke arah Bupati sesaat Sudewo hendak menyapa massa. Aksi dorong pun tak terhindarkan. Kericuhan itu memaksa polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran. Beberapa anak yang berada di sekitar lokasi unjuk rasa terlihat kesakitan akibat terkena gas air mata. Hari semakin siang, jumlah demonstran yang datang ke alun-alun Pati pun bertambah banyak. Ya, bagaimana dengan situasi aksi unjuk rasa usai kericuhan di kantor Bupati Pati? Berikut laporan dari Arif Nur. 13 Agustus tahun 2025 pada sore hari suasana di Kabupaten Pati sudah mulai kondusif setelah tadi siang sempat terjadi kericuhan antara pendemo dan aparat yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi. Sempat dikabarkan ada sejumlah orang yang meninggal dunia, namun setelah dikonfirmasi kabar tersebut tidak benar. Hanya ada beberapa yang memang terluka karena menghirup gas air mata. Jumlahnya ada sekitar 31 orang yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pondopati. Bupati Pati Sudewo tadi sempat menemui para demonstran. Bupati hanya beberapa detik keluar dari mobil barakuda. Saat itu Bupati mengatakan minta maaf dan berjanji akan bekerja lebih baik lagi. Namun karena massa tidak puas dengan hal itu, beberapa demonstran melempari Bupati dengan botol air mineral, sehingga Bupati segera meninggalkan lokasi menaiki mobil barakuda. Sementara itu DPRD Pati sudah bersedia untuk menggunakan hak angketnya terkait pemajulan Bupati. Namun proses itu membutuhkan waktu sekitar 60 hari. Demikian Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Yang merespon protes massa yang menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya, DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, dalam rapat paripurna DPRD Pati yang digelar Rabu kemarin. Anggota DPRD yang terdiri dari beberapa fraksi, ada 8 pengusul untuk dibentuknya hak angket. Kemudian tadi sudah kita bentuk hak angket yang terdiri dari 15 orang anggota dan sudah dibentuk personilnya, siapa ketua, ya, kemudian wakil ketua, sekretaris dan anggotanya. Yang kami harap pansus untuk segera bekerja lah, mensikapi kondisi yang terjadi saat ini di Kabupaten Pati. Mudah-mudahan ini segera reda lah. Pak Bupati segera mengambil satu kebijakan yang baik, yang maslahat untuk Kabupaten Pati ini. Apapun kuncinya ini berada di Pak Bupati Pati. Kebijakan itu ada di Pak Bupati Pati. Kami yang ada di DPRD ini hanya berproses. Tentunya nanti yang menentukan juga dari pusat, Mas, ya. Kalau kebijakan yang diambil dalam waktu dekat untuk meredam massa situasi tentunya adalah dari Pak Bupati Pati. Oke, tapi terlepas dari mekanisme yang kemudian sedang dilakukan oleh DPRD bahwa tuntutan massa adalah meminta DPRD ini untuk melengsarkan Bupati. Mengapa Anda? Nah, itu kan permintaan dari teman-teman, ya, pengunjuk rasa atau yang menyampaikan pendapat. Ya, tentunya tanggapan dari saya, ya, kewenangan itu ada di Pak Bupati, Mas. Ada Pak Bupati. Apapun. Artinya Pak Bupati yang memang harus mengundurkan diri. Kalau soal mengundurkan diri itu kan kewenangan Pak Bupati, ya kan. Karena yang mempunyai hak itu Pak Bupati, Mas. Apa ada untuk pemaksulan Pak untuk
dari DPR untuk Kalau soal itu kita bentuk angket dulu Mas, sesuai dengan cara dan tahapannya, tata caranya itu harus kita bentuk angket. Kalau soal pemajulan nanti kita bentuk angket, kemudian kita bentuk pansus, ya pansus bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada, diberi waktu paling lambat 60 hari untuk bekerja. 60 hari. 60 hari untuk bekerja, paling lama lah itu. Mudah-mudahan tidak sampai 60 hari pansus sudah dapat menyimpulkan untuk dikirim kepada Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung kembali kepada DPRD, keputusannya kayak apa, ya itu nanti baru kita tunggu. Kedua wakil MPR menemui Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di kediamannya di Solo Selasa kemarin. Kedatangan mereka bukan untuk membahas persoalan politik, tetapi untuk menghantarkan undangan sidang tahunan MPR. Inilah Lestari Murdiat dan Muhammad Edi Duyanto Suparno saat tiba di kediaman Jokowi pada pukul 10:15 waktu setempat. Keduanya langsung masuk ke kediaman mantan wali kota Solo itu dan berbincang sekitar 1 jam. Usai bertemu, keduanya mengungkap jika kedatangannya untuk menyampaikan undangan sidang tahunan MPR pada 15 Agustus mendatang. Meski telah menerima undangan, keduanya belum mendapat jawaban apakah Jokowi akan datang dalam sidang tahunan tersebut atau tidak. Menyampaikan undangan untuk menghadiri sidang tanggal 15. Kenapa hanya kami berdua? Karena memang waktunya pendek. Biasanya pimpinan MPR memiliki jadwal untuk bersama-sama mengantarkan undangan ke seluruh para presiden terhadap presiden. Tapi karena memang waktunya pendek sekali, jadi kami dibagi tugasnya masing-masing. Pak Edi dan saya mendapat tugas untuk mengantarkan kepada Pak Jokowi. Ya kangen-kangenan ya Mas ya? Ya betul. 15 Agustus besok kita akan melaksanakan sidang tahunan. Kita seluruh presiden dan wakil presiden beserta ibu, itu yang kita sampaikan. Bersama Ya, beliau menyampaikan terima kasih. Beliau akan kemudian juga memberikan memberitahukan kita nanti tentang konfirmasi dari beliau ini. Saya kira yang penting kami sudah menyampaikan merupakan bagian dari tugas kami. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.